Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Nah, kali ini kita insya Allah bakalan melanjutkan tentang pembahasan di US NCO, US National Chemistry Olympiad tahun 2021. Sekarang udah masuk ke nomor 4 ya. Kita bisa lihat nih nomor 4, yakni tentang termodinamika dan keseimbangan. Dan insya Allah kita bakalan bahas ya di video kali ini, udah part ketiga ya. Nah, di sini kita bisa lihat keseimbangan fasa gas antara nitril klorida dan nitrosil klorida NaCl telah dipelajari berbentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan keseimbangannya NO2Cl ditambah NO berkeseimbangan dengan NOCl ditambah NO2 dan semuanya dalam fasa gas. Nah, konstanta keseimbangan reaksi 4A nih diukur bahwa nilai K4A itu 1,12 kali 10 pangkat 4 pada suhu 298 Kelvin dan 4,68 kali 10 3 pada suhu 340 Kelvin. Jadi K-nya itu menurun ya. Jadi semakin tinggi suhunya, ternyata nilai K-nya, nilai konstanta keseimbangannya itu menurun. Nah, soal pertamanya, di bagian A-nya, part A-nya, kita suruh menghitung nilai delta G dari suhu 298 Kelvin maupun suhu 340 Kelvin. Terus setelah itu juga kita suruh menghitung delta H dan delta S, dan diasumsikan bahwa delta H dan delta S dengan delta S itu independent of temperature. Jadi, dia tidak bergantung pada suhu, gitu. Which of four gas component? Kita diminta untuk mana yang memiliki entropi molar standar delta S itu paling rendah dari keempat gas ini. Jadi dari keempat gas ini yang memiliki entropi paling rendah itu yang mana gitu. Terus yang ke D, the normal boiling point of titik didih normal dari NOCl itu minus 6 derajat Celcius. Nah, misalkan reaksi 4A ini diganti dengan reaksi 4B yang ternyata di sini NOCl-nya jadi liquid ya, NOCl liquid. Nah, pada suhu 298, berapa kira-kira nilai delta H, delta S, dan delta G-nya terhadap reaksi 4A? Apakah nilai delta H, delta S, dan delta G-nya itu lebih besar kah, lebih kecil, atau sama saja dengan 4A? Nah, seperti itu. Nah, pada yang terakhir itu adalah pada saat eksperimen itu reaksi 4A itu sangat complicated ya, sangat rumit. Jadi sebab NO2 juga berkeseimbangan dengan N2O4 membentuk keseimbangan seperti ini. Nah, misalkan di sampel itu udah ada NO2Cl dan NO. Terus kemudian dicampur, terus kemudian mencapai keseimbangan dengan keseimbangannya bukan cuma di 4A ya, tapi 4A dan 4C pada suhu 320 Kelvin. Jika volume reaksi itu dilipat 2 kan, artinya volumenya diperbesar 2 kali, apakah jumlah NOCl itu bakalan meningkat atau menurun? Atau sama aja seperti sebelumnya? Nah, terus justify your answer. Jadi kita harus jelasin kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, soal A itu kita diminta untuk menghitung nilai delta G dari masing-masing. Dari sini kita bisa tahu ya, bahwa K pada suhu 298 itu adalah 1,12 kali 10⁻⁴ Kelvin. Di sini, Sini kita bisa lihat ya, K pada 1,12 kali 10⁴ Kelvin itu adalah K pada 298 Kelvin ya. Sementara pada 340 Kelvin itu nilai K-nya itu 4,68 kali 10⁻³ Nah, seperti itu. Jadi ada 2 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ternyata nilai K-nya itu, kalau misalkan suhunya naik, nilai K-nya itu turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini kita bisa hitung satu-satu ya. Pada suhu 298 nilai delta G-nya adalah delta G sama dengan min RT ln K298 pada reaksi 4A ya. Kita masukin aja nilai K-nya sekian. Masukin. Jadi seperti ini.
Nah, sementara pada suhu 340 Kelvin juga kita masukkan aja nilai K-nya. Nah, jadinya di nilai delta G-nya seperti ini ya. Jadi kayak gitu. Nah, sini. Nilai K-nya masuk, nilai delta G-nya masuk. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa delta G pada suhu 298 itu adalah minus 23.100 Joule, sementara delta G pada suhu 340 Kelvin itu adalah minus 23.209 Joule. Nah, seperti itu. Nah, ini soal pertama sudah kita bahas. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, yang B-nya, kita diminta untuk menghitung nilai delta H dan delta S dari reaksi 4A ya. Kita hitung nilai delta H dan delta S-nya. Nah, nilai delta H, untuk menghitung nilai delta H dan delta S, kita bisa menggunakan persamaan Van Hoff ya. Jadi kita gunakan persamaan Van Hoff. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat pakai persamaan Van Hoff, ln K1 per K2 sama dengan min delta H per R 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini kalau misalkan bentuknya itu adalah dia delta H-nya itu dan delta S-nya itu independent of temperature. Jadi tidak bergantung pada suhu. Sebenarnya kalau secara realnya itu delta H pasti bergantung pada suhu gitu. Nah, nanti kalau misalkan bergantung pada suhu, maka parameter yang ini tidak bisa langsung ketemu, tapi nanti bakalan diintegral. Nah, cuman itu yang ribet lah gitu. Tapi yang kita asumsikan bahwa dia tidak bergantung suhu saja. Jadi kita masukin ln K1 per K2 sama dengan min delta H per R 1 per T1 kurang 1 per T2. Kita masukin nilainya, ternyata nilai delta H-nya itu adalah minus 17.501,6 Joule per mol. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa sesuai dengan doktrin yang ada di SMA. Jadi kalau misalkan suhunya meningkat, kita bisa lihat dari sini suhunya meningkat, maka reaksi itu akan cenderung ke arah yang endotherm. Nah, kalau cenderung ke arah yang endotherm, berarti otomatis nilai K-nya, nilai konstanta keseimbangannya itu pasti lebih besar ke yang arah endotherm. Nah, kita bisa lihat, kalau misalkan kita naikkan suhunya dari 298 ke 340, maka kita bisa lihat ternyata konstanta keseimbangannya itu menurun dari 1,12 kali 10⁴ menuju ke 4,68 kali 10⁴. Jadi dari sini kita juga simpulkan bahwa wah ini pasti delta H-nya ini negatif. Kenapa? Karena kalau kita naikkan dia konstanta keseimbangannya turun gitu. Suhunya ketika kita naikkan maka konstanta keseimbangannya turun. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai delta H-nya itu pasti negatif kayak gitu. Seperti itu. Karena kalau misalkan suhunya naik, maka harusnya konstanta keseimbangannya naik kalau misalkan nilai delta H-nya itu positif kayak gitu. Tapi ternyata ini nilai konstanta keseimbangannya turun, berarti nilai delta H-nya itu sudah pasti negatif seperti itu. Nah, kalau misalkan ini hasilnya positif, kalian perlu ragu gitu. Berarti kalian salah masukin guys sih. Nah, itu yang untuk delta H. Yang kedua itu adalah untuk delta S. Dari sini kita bisa lihat ya, delta S kita masukin aja nilai ln K. Ini persamaan Van Hoff juga, cuman nih persamaan Van Hoff yang digunakan untuk regresi ya, atau untuk satu data. Nah, di sini kita bisa lihat ln K sama dengan min delta H per R kali 1 per T ditambah delta S per R. Nah, dari sini kita bisa tahu ln K kita masukin aja K-nya, min delta H-nya kita masukin, min delta H-nya kita masukin minus ya. Jadi ini pasti plus, ini R-nya, ini T-nya, super T-nya, ini delta S per R. Kita bisa dapat bahwa delta S-nya itu adalah 18,787 Joule per mol Kelvin. Dari sini kita bisa tahu ya nilai delta S-nya. Nah, perbedaannya apa antara persamaan Van Hoff yang ini dengan persamaan Van Hoff yang ini? Persamaan Van Hoff yang ini adalah untuk mencari delta H karena kita mempunyai nilai konstanta keseimbangan ya. Sementara kalau misalkan persamaan Van Hoff yang ini, kita sudah ketemu delta H-nya, kita sudah tahu konstanta keseimbangannya, maka kita bisa mencari nilai delta S-nya. Nah, sebenarnya dari persamaan dasarnya Van Hoff ya ini. Cuman nanti bisa diturunin menjadi ini. Gitu. Nah, proses penurunannya tidak saya berikan ya. Mungkin teman-teman yang ikut pelatihan sama saya bisa tahu proses penurunannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, sementara kalau soal nomor 3-nya, di sini kita bisa lihat ya. Soal 3-nya, kalian diminta untuk yang memiliki standar molar entropi paling rendah dari semua gas ini. Gitu. Standar molar entropi yang paling rendah itu siapa?
Artinya kalau standar molar entropi yang paling rendah berarti lebih sulit untuk dibuat acak ya, lebih sulit untuk disebar gitu energinya. Itu kalau misalkan di termodinamika statistik sih lebih sulit untuk disebar energinya. Gitu. Nah, ini bukan NO2Cl ya, harusnya terbalik. Ini harusnya NOCl. NO sebab molekul energi ada 4 atom. Oh, yang paling rendah ya? Ya, yang paling rendah itu adalah NO2Cl ya. Sebab molekul NO2Cl nanti dia akan memiliki 4 atom. Nah, kalau memiliki 4 atom nanti distribusinya akan lebih untuk membuat distribusi energinya lebih acak itu menjadi sulit dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berikan kalor kita berikan kalor sorry. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya. Untuk nilai molar entropi yang paling rendah itu adalah NO2Cl. Sebab kenapa? Karena NO2Cl nanti karena dia memiliki 4 atom, maka dia akan memiliki mode vibrasi yang cukup banyak. Nah, mode vibrasi yang cukup banyak ini akan mendorong energi yang kita berikan itu cenderung ke arah ke mode vibrasinya, bukan ke mode translasinya. Yang mengakibatkan nanti energinya itu cenderung sama gitu, energinya itu cenderung tidak berubah gitu. Karena apa? Karena kalornya itu cenderung masuk ke vibrasi. Maka kalau misalkan kita lihat entropi molar yang paling tinggi ya tentu saja adalah NO ya. Kalau entropi molar paling tinggi tentu saja NO. Kenapa? Karena dia lebih mudah untuk digerakkan, energinya itu lebih mudah naik gitu. Jadi otomatis yang NO itu lebih tinggi entropi molarnya. Sementara entropi molar yang paling rendah adalah NO2Cl. Jadi kalau misalkan atomnya itu semakin banyak, itu biasanya untuk meningkatkan entropinya itu lebih sulit. Kenapa? Karena energinya itu bakalan masuk ke vibrasi, sehingga entropinya itu lebih tidak mudah berubah dibandingkan dengan kalau misalkan atomnya sedikit. Jadi kalau misalkan kita melihat nilai molar entropinya, kita bisa melihat jumlah atomnya ya. Itu yang pertama sih, salah satunya jumlah atomnya. Kalau misalkan dia jumlah atomnya sedikit, itu biasanya lebih cenderung molar entropinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang jumlah atomnya lebih banyak. Kalau sama-sama gas ya, kalau liquid dengan gas itu berbeda. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini molar entropinya yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah NO, sementara yang paling rendah adalah NO2Cl karena jumlah atomnya yang banyak. Nah, itu adalah nomor 3. Nah, sementara untuk yang nomor 4, nah di sini kita bisa lihat ya, nomor 4, kalau misalkan titik didih normalnya itu adalah minus 6 derajat Celcius, nah kita punya reaksi B yang seperti ini, yang ternyata ini adalah modifikasi dari reaksi A. Reaksi A kan ininya gas, sementara di sini kita bisa lihat reaksi A itu NOCl-nya itu adalah berbentuk liquid. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai delta H, delta S, dan delta G kalau misalkan reaksinya pada 298 Kelvin ya. Terus kita bandingkan dengan reaksi yang 4A ini. Apakah delta H, delta G, dan delta S yang lebih besar, lebih kecil, atau sama aja gitu. Nah, kita bisa langsung jawab. Nah, ini sebenarnya soal nomor D ini hukum Hess sederhana ya. Jadi hukum Hess saja karena delta H, delta G, dengan delta S itu mereka itu merupakan fungsi keadaan. Yang dimana fungsi keadaan itu adalah fungsi yang kita nggak peduli awalnya dari mana. Ini delta H, delta G, dan delta S-nya itu kita nggak peduli awalnya dari mana. Yang kita pedulikan adalah keadaan awal dengan keadaan akhir. Sementara selama keadaan awal dan keadaan akhirnya sama, maka nilai delta H dan delta G, delta S dan delta G-nya itu sama. Tapi kan kita bisa lihat, jadi nanti nilai delta H, delta S, dan delta G juga karena dia fungsi keadaan, maka kita bisa menerapkan hukum Hess di dalamnya. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, untuk pembahasannya sendiri, kita pertama susun dulu bahwa kita punya persamaan yang 4B ini. Nah, di sini persamaan 4B ini ternyata merupakan gabungan dari dua persamaan, yakni persamaan 4A, yang hasilnya ininya adalah gas. Sebenarnya ini kan kita 4B kita mau ganti jadi liquid ya. Ini hanya adalah gas, sementara kita pengen ganti dia bentuk liquid. Maka kalau misalkan kita ganti dia dalam bentuk liquid, maka otomatis nanti
persamaan 4A ini merupakan penjumlahan dari persamaan 4B dengan persamaan ini, yang vaporization. Jadi kita pengen mengganti, misalkan mengganti liquidnya itu menjadi gas. Liquidnya itu menjadi gas. Maka otomatis sebenarnya persamaan 4B ini bisa kita jumlahkan dengan persamaan penguapan dari keseimbangan penguapan dari NaOCl. Jadi kita bisa lihat ya di sini dari NaOCl liquid menjadi NaOCl gas. Kita jumlahkan saja, maka otomatis persamaan 4B akan berubah jadi persamaan 4A. Gitu. Jadi persamaan 4A ini merupakan persamaan 4B ditambah persamaan VAP ini, persamaan vaporization, persamaan penguapan dari NaOCl liquid. Nah, dari sini kita bisa hitung karena nilai delta H, delta S, dan delta G-nya itu merupakan fungsi keadaan, maka kita bisa menerapkan hukum Hess di dalamnya. Maka ketika kita bisa lihat reaksi 4B ditambah dengan reaksi VAP ini menjadi reaksi 4A. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa delta H4A sama dengan delta H4B ditambah delta H VAP. Begitu juga dengan delta S-nya, delta S4A sama dengan delta S4B ditambah delta S vaporization. Begitu juga dengan delta G-nya, delta G4A sama dengan delta G4B ditambah dengan delta G vaporization. Nah, untuk delta H vaporization, ini sudah jelas delta H-nya itu pasti positif. Kenapa? Karena di sini kita bisa, delta H4, untuk delta H vaporization kita bisa lihat bahwa delta H-nya sudah pasti positif. Kenapa delta H pasti positif? Karena dia merubah liquid menjadi gas. Pasti delta H-nya itu positif. Dia membutuhkan energi untuk melepaskan liquidnya menjadi gas. Maka delta H vaporization-nya, delta H penguapannya itu sudah pasti positif. Nah, karena delta H penguapannya sudah pasti positif, berarti delta H4B ditambah delta H VAP itu sama dengan delta H4A. Maka otomatis apa? Berarti otomatis delta H4A itu pasti lebih besar dibandingkan dengan delta H4B. Kenapa? Karena ketika dijumlah nilai delta H-nya positif, maka otomatis nilai delta H4A itu pasti lebih besar dibandingkan dengan nilai delta H4B. Itu untuk delta H ya. Seperti ini. Nah, sementara untuk delta S-nya juga kita bisa lihat dari liquid menjadi gas. Ini delta S-nya sudah pasti positif. Kenapa? Karena liquid itu tidak terlalu acak ya, tidak terlalu acak energinya. Sementara delta yang gas sudah pasti sangat acak gitu. Jadi otomatis delta S-nya sudah pasti positif. Nah, ketika kita lihat bahwa 4B itu delta S4B ditambah delta S VAP itu sama dengan delta S4A. Maka kita bisa pastikan bahwa delta S4A ini pasti lebih besar dibandingkan dengan delta S4B. Maka kita bisa lihat bahwa delta S4A itu pasti lebih besar dibandingkan dengan delta S4B. Seperti itu. Nah, sementara dari sini kita bisa lihat bahwa yang ketiga itu masalah delta G. Delta G-nya itu delta G vaporization itu pasti kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena di soal kita sudah tahu ya, di soal itu sudah tahu bahwa nilai dari normal boiling point dari NaOCl itu adalah minus 6 derajat Celcius. Berarti pada suhu 29,8 Kelvin dia sudah menguap. Artinya apa? Pada suhu 29,8 Kelvin, maka delta G-nya itu pasti negatif. Karena sudah terjadi penguapannya ya. Sudah terjadi. Karena spontannya itu adalah minimal itu terjadi pada suhu minus 6 derajat Celcius. Atau dengan kata lain, 267 Kelvin itu delta G-nya 0. Jadi kalau pada reaksi penguapan, karena normal boiling point-nya itu adalah minus 6 derajat Celcius, maka kita pastikan bahwa delta G-nya itu 0 saat suhunya 268 Kelvin. Berarti kalau 298 delta G-nya sudah pasti jadi negatif. Maka otomatis dari sini kita bisa tahu ya bahwa nilai delta G pada penguapan ini pada suhu 298 Kelvin itu pasti negatif. Nah, karena nilai delta G vaporization-nya itu negatif, maka delta G4B ditambah delta G vaporization yang negatif itu sama dengan delta G4A. Maka otomatis delta G4A itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan delta G4B karena di sini bakalan berkurang ya. Maka bentuknya jadi seperti itu. Nah, sehingga delta H4B-nya itu pasti yang delta H-nya ini jadi lebih kecil ya, karena delta H4A itu lebih besar, delta S-nya juga jadi lebih kecil, dan sementara yang ini delta G-nya jadi lebih besar, delta G4B-nya. Seperti itu. Jadi lebih tidak spontan dibandingkan dengan yang gas. Seperti itu. Nah, sementara di sini nomor terakhir, kita baca soalnya ya, nomor terakhir. Pada prakteknya, mempelajari kesetimbangan 4A itu sangat rumit ya, complicated.
Sebab NO2-nya ini nanti juga bisa berkesetimbangan dengan N2O4 dengan reaksi C. Ya, menurut reaksi C ya, seperti ini. Nah, misalkan kita punya NO2 dan Cl dan NO. Kemudian dia awalnya itu ada di wadah. Jadi pada awalnya itu di wadah cuma ada NO2 dengan NO2Cl dengan NO. Jadi artinya nanti NO2Cl dengan NO-nya itu nanti bakalan bereaksi menuju membentuk NOCl dengan NO2. Sementara NO2-nya ini nanti juga bakalan bereaksi terdimerisasi membentuk N2O4. Nah, pada suhu 320 Kelvin ya, seperti itu. Nah, jika volume dari reaction vessel-nya, jadi tungku wadahnya itu, wadah reaksinya itu dilipat 2 kan, jadi ditingkatkan 2 kali, jadi volumenya diperbesar 2 kali. Apakah jumlah mol NO2Cl itu bakalan meningkat, menurun, atau sama seperti sebelumnya ketika kesetimbangan telah tercapai ya? Justify your answer. Jadi ketika kita masukin NO2Cl terus dan NO nanti dia bakalan bereaksi ya, membentuk NO2 dengan NOCl. Nah, terus kemudian NO2-nya itu bakalan bereaksi lagi terdimerisasi membentuk N2O4. Nah, ketika semuanya sudah setimbang, tiba-tiba kalian meningkatkan volume dari si vesselnya itu 2 kali lipat. Nah, kira-kira NOCl-nya itu akan akan naik, turun, atau sama aja gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bahas juga ini pakai asas Likatelire aja. Nggak ribet, ini asas Likatelire aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa kalau volume diperbesar, maka keseimbangan akan mengarah ke koefisien yang lebih besar, ya kan? Jadi kenapa? Karena kalau misalkan tekanannya diperbesar, dia bakalan mengarah ke kalau tekanan diperbesar kan dia akan mengarah ke koefisien yang lebih kecil. Sementara kalau volume diperbesar, maka tekanannya itu diperkecil, maka dia pasti mengarah ke koefisien yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika volumenya itu diperbesar, maka yang terjadi apa? Keseimbangan itu bakal mengarah ke koefisien yang lebih besar. Sehingga nanti kalau misalkan kayak gitu, berarti otomatis di sini N2O4 ketika keseimbangannya diperbesar, maka N2O4 ini nanti bakalan turun. Kenapa? Karena kalau volumenya diperbesar, maka keseimbangan akan mengarah ke koefisien yang lebih besar. Maka otomatis di sini mengarah keseimbangannya bakalan ke sini. Kalau arah keseimbangannya ke sini, maka nilai N2O4-nya itu bakalan turun dan NO2-nya itu bakalan naik. Nah, ketika NO2 naik, awalnya di sini sudah setimbang, tapi NO2-nya tiba-tiba naik. Nah, kalau NO2-nya tiba-tiba naik sesuai dengan asas Likatelire, ketika kita menambahkan sesuatu di salah satunya, maka dia bakalan bereaksi sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan di sini NO2-nya itu naik, di sini dari kita bisa lihat di sini, tadi N2O4-nya turun menyebabkan NO2-nya naik. Nah, otomatis ketika NO2-nya naik di sini, maka otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi dia bakalan bereaksi ke sini. Bakalan bereaksi ke sini sehingga apa? Sehingga menyebabkan peningkatan jumlah NO dengan NO2Cl. Berarti otomatis NO2Cl-nya itu nanti akan meningkat gitu. Jadi reaksi bergeser ke kiri. Jadi otomatis kalau misalkan volumenya kita lipatkan 2 kali, kita jadi 2 kali lipat, maka otomatis keseimbangannya akan meningkatkan akan meningkatkan mol dari NO2Cl seperti itu. Oke. Mungkin pembahasan. Oh, ini yang ditanya NOCl ya. Di sini kita bisa lihat ternyata yang ditanya itu NOCl bukan NO2Cl ya. Nah, sedangkan kalau NOCl kalau yang ditanya itu NOCl, kita lihat sebaliknya ya. Karena NOCl itu di sini, maka otomatis ketika NO2-nya itu naik, ketika NO2-nya naik, kita bisa lihat NO2-nya naik, maka keseimbangan bakalan bergeser ke kiri, maka otomatis NOCl-nya itu bakalan berkurang. NO2Cl meningkat dan NOCl akan menurun. Jadi kalau NOCl menurun dan NO2Cl itu bakalan meningkat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan US National Chemistry Olympiad ini. Jadi ini mungkin setingkat OSP dan OSN ya. Jadi kalau misalkan kalian, ini bisa di-download secara gratis ya, kalian tinggal ke websitenya aja, ACS. Nah, itu nanti di sini masih banyak ya soal-soalnya, nanti insya Allah bakal kita bahas.
Di sini ada solusinya juga, itu saya cuman memperjelas saja. Ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan teman-teman rasa video ini bermanfaat, bisa di-share juga. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya bisa lewat email ya, atau di komen juga. Insya Allah saya jawab secepatnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.